Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang di sini hadir. Saya Syifa Alfiani dari kelas PS22A. Lalu di sini ada Regan Pratama juga dari PS22B dan teman saya Suryani Dewi dari PS22A. Kami di sini akan mempresentasikan tentang remaja korban kekerasan dalam berpacaran. Bisa langsung dimulai aja yang pertama. Ini adalah latar belakang. Masa remaja merupakan suatu periode yang terjadi perubahan yang besar pada fisik, emosional, intelektual, akademik, sosial, dan spiritual menurut Williams tahun 2001. Bagi sebagian remaja, perubahan dalam peran sosial diartikan sebagai menjadi pacar, pasangan, pasangan bagi individu tertentu, hubungan berpacaran antara pria dan wanita ini menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya usia menurut Bihler tahun 1986. Menurut Sugarman dan Putaling, dating violence itu adalah tindakan atau ancaman untuk melakukan kekerasan yang dilakukan salah seorang anggota dalam hubungan dating ke anggota lainnya. Selain itu, menurut The National Clearinghouse on Family Violence and Dating Violence tahun 2006, dating violence adalah serangan seksual, fisik, maupun emosional yang dilakukan kepada pasangan sewaktu pacaran. Dating dating juga memiliki berupa fungsi penting dalam kehidupan seseorang yaitu rekreasi dan hiburan, meningkatkan status, belajar bersosialisasi, kesempatan eksplorasi, dan salah satu cara untuk memilih pasangan hidup menurut Green dalam Budaya Genova tahun 2008. Lalu ada dampak psikologisnya. Yang pertama ada trauma psikologis. Korban pelecehan seksual seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam, termasuk gangguan stres pasca trauma yaitu PTSD. Lalu depresi, kecemasan, dan hilangnya rasa percaya diri. Lalu yang kedua, disfungsi emosional. Korban pelecehan seksual juga sering mengalami disfungsi emosional, seperti ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain, perasaan malu yang mendalam, serta ketakutan yang berlebihan. Next. Lalu yang ketiga, ada gangguan fisik. Selain dampak psikologis, pelecehan seksual juga dapat menyebabkan masalah fisik seperti gangguan tidur, gangguan makan, serta penurunan kesehatan secara umum. Lalu yang terakhir ada gangguan sosial. Selain itu, korban juga seiring kali mengalami gangguan sosial seperti korban merasa malu, merasa bersalah, dan mengalami penurunan harga diri. Ketakutan akan stigma sosial dan tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar juga membuat banyak korban enggan untuk melaporkan pelecehan yang dialaminya. Next. Datang. Ini Lalu sih. di sini ada data pendukung berdasarkan hasil data statistik menurut Komnas HAM Perempuan Hapsari et al. Tahun 2022, data mengenai kasus kekerasan dan pacaran hanya terhitung untuk yang berhasil dilaporkan. Itu pada tahun 2017 dapat sebesar 2.171 kasus tercatat dan menurun pada tahun 2018 sebesar 1.873 kasus. Peningkatan kasus kekerasan dalam pacaran terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2.073 kasus dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 1.815 kasus. Selanjutnya dibacakan oleh Pia. Oke, lanjut di sini ada deskripsi program. Rancangan intervensi ini menggunakan pendekatan elektrik yang merupakan gabungan dari pendekatan kognitif dan pendekatan behavioral. Seperti yang dikemukakan oleh Rollins 1996,
Pendekatan behavioral kognitif efektif digunakan dalam menangani sistem-sistem PTSD. Teknik-teknik yang dapat digunakan adalah stress involution therapy, relaksi progresif, dan restrukturisasi proses kognitif. Beberapa literatur lain mengajukan teknik imagery dan coping self-statement sebagai teknik yang efektif dalam menghadapi stres pasca trauma, khususnya untuk mengatasi intrusive memories. Nah, di sini ada analisis keberhasilan dan kegagalan. Yang pertama tuh kekuatan dari program ini. Penggunaan pendekatan elektrik yang memadukan terapi kognitif dan behavioral juga menjadi kekuatan utama karena memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian metode sesuai dengan kebutuhan klien. Terapi seperti Cognitive Processing Therapy atau CPT efektif dalam membantu korban untuk merekonstruksi pikiran negatif dan mengurangi dampak PTSD, Post Traumatic Disorder. Teknik relaksasi, eh, teknik relaksasi dan stress inoculation terapi juga dapat membantu menurunkan kecemasan dan meningkatkan kemampuan coping klien. Lalu yang tadi kekuatan, lanjut ke kekurangan. Meskipun pendekatan individual dinilai efektif, intervensi ini cenderung mengabaikan aspek dukungan sosial yang juga penting dalam proses pemulihan korban. Nah, korban dari seks abuse ini seringkali mengalami isolasi sosial, sehingga penting juga untuk melibatkan support system atau setidaknya memberikan pelatihan keterampilan sosial. Oke, Oke, selanjutnya. lalu di sini sebentar. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena nggak bisa on cam, soalnya lagi nggak enak badan. Lalu di sini juga ada nama program yang akan kami laksanakan yaitu Rational Emotive Behavior Therapy atau singkatannya REBT. Bisa next di slide-nya. Nah, di sini ada visi kami, yaitu menjadi program terapi yang unggul dalam membantu individu mengubah pola pikir irasional menjadi rasional untuk mencapai kesejahteraan emosional dan kualitas hidup yang optimal. Bisa di next lagi slide-nya. Terus untuk misi kami juga ada beberapa, yaitu yang pertama, memberikan pendampingan psikologis berbasis REBT kepada korban kekerasan dalam hubungan pacaran. Yang kedua, kita juga bisa membantu korban mengenali dan mengubah pikiran irasional yang muncul akibat kekerasan emosional, verbal, atau fisik. Lalu juga bisa membangun kembali rasa percaya diri, harga diri, dan regulasi emosi yang sehat pada korban. Kami juga menyediakan ruang aman untuk eksplorasi emosi, validasi pengalaman, dan proses pemulihan psikologis. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan dalam pacaran dan pentingnya dukungan mental terhadap korban. Tujuan dari intervensi yang akan kami lakukan adalah mengidentifikasi dampak psikologis dari kekerasan dalam pacaran pada korban, khususnya dari sisi pikiran, emosi, dan perilaku. Ya, terus ada juga yang kedua, membekali korban dengan keterampilan berpikir rasional dan teknik mengelola emosi negatif secara adaptif. Dan yang terakhir, mengubah keyakinan irasional seperti kalimat kata-kata atau kata-kata aku pantas disakiti atau tanpa dia aku nggak berharga loh gitu. Jadi pikiran yang sehat dan realistis gitu. Terus yang terakhir, membangun mekanisme coping positif untuk menghindari hubungan yang merugikan di masa depan. Target sasaran yang akan kami lakukan adalah targetnya itu kelompok remaja, karena beberapa penelitian yang kami dapatkan, khususnya dari Winda, dalam jurnal Putri dan kawan-kawan di tahun 2021, menghasilkan kalau misalkan kekerasan dalam pacaran itu dapat terjadi pada sekelompok remaja dan biasanya disebabkan oleh ketimpangan gender. Hal ini juga didukung dengan data dari Rifka Anissa di tahun 2012
yang telah tercatat dari 1994 sampai 2011. Rifka Anissa telah menangani 4.952 kasus kekerasan pada perempuan. Salah satunya adalah kasus dating violence yang tercatat sudah ada 836 kasus. Next, yang terakhir, kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya di sini, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam pacaran yang terjadi perlu segera ditangani. Trauma yang terjadi pada korban kekerasan dalam pacaran, kalau misalkan nggak segera ditangani dengan cepat dan cara yang tepat, maka bisa merugikan korban yang masih remaja juga. Padahal remaja kan merupakan generasi penerus bangsa ya. Nah, korban kekerasan dalam hubungan pacaran juga akan mengalami gangguan pikiran, emosi, dan perilaku akibat trauma pada diri korban. Salah satu alternatif untuk mengatasi gangguan tersebut adalah dengan pendekatan yang akan kami lakukan, yaitu si REBT tadi atau Rational Emotive Behavioral Therapy. Hal tersebut karena konsep REBT sendiri itu dari penelitian sebelumnya adalah dapat meningkatkan kemampuan pikiran, perasaan, dan perilaku korban kekerasan dalam pacaran. REBT sendiri juga berfokus untuk mengubah keyakinan irasional pada diri seseorang dan menggantikan dengan keyakinan irasional.